Salam Kicomania, tetap sehat. Di konten sebelumnya, saya pernah membahas bagaimana atau kapan jagoan kita dilombakan supaya mendapatkan hasil yang bagus. Waktu itu saya mengulas mencarinya waktunya 2 minggu sekali untuk supaya menghasilkan hasil yang bagus di arena lomba. Cuma bukan cuma itu aja. Ya, ada beberapa faktor yang menyebabkan jagoan kita tampil maksimal di arena lomba. Mungkin ada teman yang bertanya, saya sudah mencoba 2 minggu sekali, cuma kok hasilnya kok kurang tetap bagus, kenapa ya? Oke, jadi gini ya, itu banyak hal yang menyebabkan tidak maksimal di lapangan, lagu tembakan atau isiannya tidak mau keluar. Jadi gini, faktor yang menyebabkan seperti itu ada beberapa juga. Yang pertama, yang sering kita ini tidak atau kurang memperhatikan, yaitu rawatan waktu di rumah. Ya, jadi rawatan waktu di rumah itu benar-benar harus diperhatikan. Kenapa saya bisa bilang begitu? Nah, begini. Karena itu juga sangat mempengaruhi. Ya, tentang mungkin menu makanannya, harian tiap harinya harus bagaimana. Itu yang harus diperhatikan juga. Nah, yang terutama, yang paling penting adalah posisi dia di rumah. Ya, posisi dia di rumah, dia dekat dengan burung apa. Ya, mungkin seperti kalau murai itu yang jelas, yang terutama itu yang nggak boleh harus dekat itu yang pertama dengan kacer. Mungkin bisa kacernya yang kalah atau malah murainya yang juga bisa kalah. Tetapi apabila murainya itu menang juga percuma kalau untuk posisi di rumah. Karena dengan dia menang, kan dia kan akan selalu bunyi kan. Dia akan selalu bunyi, akan selalu tarung, istilahnya tarung ya. Yang kedua, ada dulu kalau zaman dulu nggak boleh dekat dengan ledean. Ya, ledean itu kalau orang dulu bilang sulingan. Ya, itu kadang-kadang sangat berpengaruh banget. Karena sulingan itu kan burungnya itu kan kayak narung kayak murai gitu ya. Wah, kayak ngeplay gitu juga. Itu juga tidak boleh. Ya, makanya di sini ya yang harus banget diperhatikan adalah posisi di rumahnya juga. Itu yang perlu diperhatikan. Ya. Apalagi sekarang di rumah itu ada murai misalnya punya murai 2 yang selalu dengar, itu juga tidak akan bisa membuat murainya tampil maksimal di arena lomba. Itu benar-benar mengganggu. Seperti saya bisa bilang seperti ini karena pengalaman yang selama ini saya alamin, ya seperti itu. Ya, kita punya murai satu lagi, ada 2. Satu murai yang untuk jagoan kita, yang satu ini kebetulan pastol atau temen ada yang istilahnya titip di tempat kita, atau memang kita sendiri punya sampai 2, itu benar-benar sangat tidak boleh. Ya, mungkin ada orang yang bilang, oh murai saya ini harus ada 2 murai supaya bisa ada sparring partner dan bisa menghasilkan kerja bagus nanti di lapangan. Kalau menurut saya enggak. Ya, yang terbagus ya cuma 1. Kalau memang itu jagoan kita, memang itu mau kita orbitkan benar-benar, ya cuma 1.
Ya, karena waktu zaman dulu saya punya murai, itu ya cuma satu. Kalau saya kepengen beli satu lagi, murai itu bisa saya taruhkan di tempat teman, atau di tempat lain, supaya bisa menghasilkan murai jagoan kita ini benar-benar dia nanti pas tampil di lapangan, itu akan benar-benar fit, akan benar-benar mengeluarkan semua isiannya dia. Nah, itu yang harus sangat-sangat diperhatikan ya. Bukan cuma tadi, yang seperti kemarin, konten kemarin saya bilang 2 minggu sekali. Memang itu 2 minggu sekali, itu menurut saya waktu yang tepat untuk melombakan itu burung. Ya, mungkin ada yang 3 minggu. Tapi kalau dikatakan seminggu sekali, menurut saya itu juga tidak akan dapat hasil yang bagus. Walaupun banyak orang yang bilang, wah ini harus tiap minggu. Ya dicoba saja, jelang waktunya dia tidak akan lama. Mungkin setelah dia mabung, dia akan mengalami hal yang tidak kita harapkan. Atau mabungnya menjadi sulit, atau bagaimana. Nah itu berapa kali saya alami hal seperti itu. Ya, jadi yang pertama itu tadi adalah kondisi rawatannya harian benar-benar harus dijaga. Setelannya dia seperti apa, kalau memang sudah kepegang setelannya jangan dirubah-rubah. Jangan coba-coba dirubah. Oh jangkriknya coba tak tambahin, coba apa, jangan. Kalau sudah rawatan kepegang, ya sudah. Terus di rumah, posisinya, tempatnya di rumah harus diperhatikan. Ya, sebisanya dia harus sendiri. Ya bukan berarti sebisanya ya. Paling bagus itu dia harus sendiri di rumah. Dan posisinya nggak boleh dekat dengan kacer, nggak boleh dekat dengan ledean, nggak boleh dekat dengan murai sendiri. Ada juga yang tidak boleh dekat dengan anis merah, juga ada. Makanya kalau para sahabat Kicamania yang mempunyai murai, ya tidak semua sama ya. Cuma yang jelas kalau dia dengan kacer, dengan ledean, pasti dia nggak mau ya. Tapi mungkin ada murai yang nggak mau dekat dengan cucak hijau, nggak mau dekat dengan anis merah. Jadi pada saat di rumah, di gantang, itu kita lihat. Pada saat kita jemur atau apa kita lihat. Oh memang dia nggak mau ya sama cucak hijau. Oh nggak mau ya sama anis merah. Nah, di situ harus kita pinter-pinternya untuk ngamati burung tersebut. Ya, dan juga kalau sebelum lomba, kira-kira 1 minggu atau 3 hari atau 4 hari sebelum lomba, murai itu benar-benar disendirikan dan dijauhkan dari keramaian. Terutama dari suara burung atau mungkin posisi tempatnya dijauhkan dari masteran supaya dia bisa benar-benar tenang. Nah, yang paling penting lagi adalah pada saat di lapangan, pada saat hari hanya. Ya, mungkin dulu saya pernah mengulas tentang kita kalau lomba, kalau ketemu teman, gimana kabarnya? Wah, seneng ngobrol sana sini, nggak mikirin jagoan kita. Ya, jadi kalau saya loh ya, ini hanya memberikan satu saran kepada teman-teman atau sahabat Kicamania. Begitu sampai lapangan, kita cari tempat yang benar-benar jauh. Kita sendirikan itu murai. Jangan sampai dia dengar suara murai dia sudah langsung nembak nggak karangan. Jangan. Ya, mungkin dengan begitu dia akan lebih tenang. Lebih tenang, dia mempersiapkan diri. Kira-kira kurang 2 atau 3 session. Kita bawa itu ke tengah lapangan, kita siapkan untuk dia maju, baru kita siap mulai gantang, kita gantang. Ya, itu adalah tips dari saya. Minggu kemarin adalah kapan waktu yang tepat untuk lomba. Itu ya kalau saya bilang 2 minggu atau mungkin ada yang 3 minggu. Oke, tapi jangan sampai seminggu. Ya. Terus sekarang saya bikin konten ini menceritakan tentang untuk mencapai hasil yang maksimal di lomba, sebelumnya apa yang harus kita laksanakan.
di hariannya atau di rumahnya. Ya, mungkin orang pada berkata, wah kok malah saya tuh buka rahasianya semua ya. Makanya kan saya bilang, saya ingin berbagi menurut berdasarkan pengalaman saya. Ya, nanti kalau sudah seperti itu, kalau semua bisa jalan seperti itu, murainya tampil bagus, ya tinggal siapa murainya yang bagus. Cuma itu aja. Dan saya pun juga tidak merasa takut, wah nanti murai-murainya yang lain bisa mengalahkan murai saya. Oh, nggak masalah. Ya, bagi saya ingin berbagi kepada para teman-teman, para sahabat Kicomania semua, supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, oke. Saya kira itu tips dari saya lagi untuk mencapai hasil yang maksimal jagoan kita di arena lomba. Saya kira cukup sekian. Tetap jangan lupa subscribe, like, komen. Dan yang terutama tetap sehat, jaga kesehatan. Salam Kicomania, tetap sehat.